Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Hendy Christian Sotong. Di sini saya ingin memberi 6 fungsi visualisasi chart. Satu yaitu bar chart, diagram batang untuk membandingkan nilai antar kategori. Dan kedua line chart atau diagram garis untuk menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu atau tren. Dan ketiga pie chart, diagram lingkaran menunjukkan presentasi bagian dari keseluruhan dan tidak cocok kategori banyak. Dan keempat, histogram untuk melihat distribusi data numerik. Yang kelima, scatter plot untuk melihat hubungan antara dua variabel. Dan terakhir, 6, box plot untuk melihat median, kuartil, dan outlier pada data numerik. Satu, yaitu bar chart atau diagram batang. Fungsi grafik ini menampilkan data dalam bentuk batang vertikal atau horizontal yang panjangnya sebanding dengan nilainya. Struktur yang sederhana membuat pembaca dapat langsung memahami perbandingan antar kategori. Dan di contoh slide, kita membandingkan jumlah laki-laki dan siswa perempuan di kelas A sampai 8F. Dengan sekali lihat, kita tahu kelas mana yang memiliki siswa paling banyak karena bahasanya sebanding dengan nilainya. Yang kedua, atau diagram baris. Line chart ini berfungsi menampilkan data berupa titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Bentuk ini memungkinkan pembaca mengikuti perubahan nilai secara berurutan dan tidak cocok untuk menunjukkan dinamika sepanjang waktu. Dan contohnya dari diagram garis ini, suhu yang berfluktuasi dimulai dari 25 derajat hari Senin turun menjadi 20 derajat pada hari Selasa. Naik tajam mencapai puncak 35 derajat pada hari Kamis dan menurun kembali menjadi 25 derajat pada hari Jumat. Dan ketiga, pie chart. Pie chart ini berfungsi diagram lingkaran yang menggambarkan proporsi atau presentasi kategori dalam suatu lingkaran penuh. Setiap irisan mewakili kontribusi kategori terhadap total, membantu dalam memahami komposisi data secara keseluruhan. Dan di contohnya, proporsi data yang berbeda dalam berbentuk derajat 360. Perdagangan, yaitu ini 360 dari seluruh total. Dan ungu itu 110 perdagangan. Perdagang 90 derajat, properti 70 derajat, kesehatan biru muda 60, dan sisanya dari 100, 10, 90, 70, 60, sisanya 30 yaitu pertanian kuning. Histogram. Histogram berfungsi berbentuk batang bersebelahan tanpa celah yang dirancang untuk menggambarkan distribusi frekuensi data numerik kontinu. Setiap batang mewakili frekuensi data pada interval tertentu. Ini mirip dengan bar chart ya. Dan di contohnya ukuran tinggi yaitu cm 140 sampai 160 cm, X adalah tinggi badan dan Y adalah frekuensi atau jumlah orangnya. Nah, di sini ada dia contohnya tinggi badan yaitu di 140 sampai 145 ada 3 orang dan 145 sampai 150 itu ada 4 orang dan selebihnya dan sampai 160. Yang selanjutnya scatter plot atau diagram sebar yang berfungsi menunjukkan hubungan antara dua variabel data numerik dengan titik-titik pada bidang koordinat. Grafik ini memudahkan antar variabel bersifat positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Di dalam contoh, pengeluaran iklan itu bernilai 10, 20, 30, 40, dan 50. Penjualan produk bernilai 15, 25, 35, 45, dan 55. Dan ini dia gambar scatter plotnya.
Di jumlah produk dia menjulang ke atas dan pengeluaran iklan dia menjulang ke kanan. Dan pertama dia nih laku 15 yaitu di sini dan 25 di sini, 35 di sini, 45 di sini dan 55 di sini. Begitu sampai seterusnya dengan sesuai dengan nilai. Dan terakhir box plot atau diagram kotak. Fungsinya box plot ini menyajikan ringkasan distribusi data melalui 5 ukuran. Ukuran utama yaitu nilai minimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, dan nilai maksimum. Grafik ini juga menunjukkan pencilan dengan simbol khusus. Box plot cocok digunakan ketika ingin membandingkan variasi antar kelompok atau memeriksa sebaran data secara cepat. Di dalam contoh dengan nilai minimum X dalam kurung min, nilai terkecil kuartil bawah Q1, median dari data bawah 25%, median Q2, nilai tengah seluruh kumpulan data 50%, kuartil atas Q3 dari median dari bagian atas data 25%. Nah, ini dia nilai minimum 3, maksimum 30, median 15, kuartil bawah 8, atas 18. Nah, di sini dia. Di sini 3, 8, 15, 18, dan 30. Dari sini dia ini ingin melihat perbandingannya jika ada data lain ketika ingin menghitung jumlah nilai seperti pencetak skor dalam sebuah pertandingan. Nah, sekian terima kasih dari saya Hendy Kristiansotang, jurusan informatika.